Jumpa lagi rekan trader Indonesia, hadir kembali lagi saya. Tiap hari hadir dan terus hadir buat rekan trader semuanya. Supaya memberikan informasi terkini, tercepat, terakurat buat analisa trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Rekan trader, ini adalah penampilan pertama saya khusus untuk segmen dunia kripto bersama Amarket. Amaurits. Amarket Amarket. Jadi kita santai-santai aja rekan trader. Rekan trader, saya mau bilang buat rekan trader semuanya bahwa di Amarket itu juga kita bisa melakukan transaksi di uang kripto ya. Sabar, saya balik dulu ke platform. Di sini kalau rekan trader lihat ya, bukan cuman trading di forex biasa aja, tapi di Amarket kalau rekan trader lihat kita juga bisa trading khusus buat kripto ya. Ini saya coba tunjukin dulu. Market Watch. Nah, ini dia ya. Ada beberapa uang kripto yang bisa ditradingkan oleh kita semuanya. Ada Litecoin, ada Ethereum ya, dan lain-lain ya, Bitcoin. Nah, oleh karena itu untuk edisi yang pertama ini kita membahas tentang dunia kripto. Untuk lebih awal-awalnya, saya akan sedikit membahas dulu tentang kripto, lebih rajanya kripto ya, mbahnya kripto. Kita akan membahas dulu tentang Bitcoin rekan trader semuanya ya. Nanti yang lain-lain menyusul aja ya untuk minggu depan. Jadi untuk edisi pertama ini saya akan membahas tentang bagaimana pergerakan Bitcoin yang akan terjadi ya untuk 1 minggu ke depan. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena kalau rekan trader melihat tulisan-tulisan saya ya, ini sabar, ini saya tunjukin juga nanti setelah ini saya akan mencoba menunjukkan tulisan-tulisan saya di investing ya. Itu adalah tulisan-tulisan saya selalu membahas juga tentang prediksi-prediksi mingguan dari kripto ya. Tapi memang sudah lama saya tidak tulis ya. Tapi mudah-mudahan insya Allah saya mulai besok saya akan mencoba menulis lagi tentang prediksi-prediksi saya tentang kripto ya. Nah, rekan trader nanti bisa baca di sana. Sabar, saya ini mana lagi nih, saya lihat dulu berita-beritanya ini. Ya, ini lama juga ya. Udah nggak apa-apa deh. Mana berita kripto, analisa. Udah lama saya nggak menulis lagi ya. Mudah-mudahan nanti ke depan saya selalu menulis. Oke rekan trader, kita tinggalkan yang itu dulu. Nah, ini saya mau bilang buat rekan trader semuanya tentang apa-apa saja yang akan kita bahas tentang kripto selama 1 minggu ke depan. Jadi gini rekan trader, kalau kita lihat tentang kripto ini ya, mudah-mudahan, ini tulisan saya, ini terakhir tulisan saya ya, ini saya tunjukin dulu buat rekan trader semuanya. Mana nih platform website. Nah, ini udah lama saya tidak menulis, tapi tulisan terakhir saya itu pada bulan Agustus, tanggal 1 Agustus ya, itu tentang Bitcoin. Nah, ini setelah saya dulu yang paling sering ya menulis di kripto, di investing ya, tapi setelah itu udah ada Mas Henry ya. Nah, ini 2 Desember, tapi nanti saya usahakan untuk minggu ini saya akan mengulas lagi tentang pergerakan kripto yang terjadi selama minggu depan ya. Oke. Luar biasa juga kalau tulisan saya di sini. Saya kalau menulis pasti selalu urutan nomor 1 terus di sini. Ya, pernah satu kali saya tulis urutan nomor 1 nih semuanya nih analisa saya. 1 2 3 4 5. Nih 5 ini foto saya semuanya di sana. Pernah seperti kayak gitu ya. Nah, ya. Apalagi kalau saya menulis tentang gold, wah, selalu yang baca banyak itu. Selalu baca banyak banget itu ya. Cuman akhir-akhir ini saya tidak terlalu menulis, tapi nanti saya akan mencoba memberikan prediksi lagi di sana. Oke, kita tinggalkan yang tadi rekan trader. Sekarang kita coba masuk di analisa kita tentang kripto. Kalau rekan trader lihat ya, kita menganalisa tentang kripto terutama Bitcoin pada saat ini. Nah, rekan trader kalau lihat analisa tentang Bitcoin, kita bisa lihat bahwa sebenarnya Bitcoin ini barang panas rekan trader. Kenapa saya bilang barang panas? Karena semenjak pertukaran, orang bilang bangkrutnya pertukaran kripto FTX kemarin ya, minggu-minggu kemarin, membuat goncangan yang sangat luar biasa terhadap pergerakan kripto.
Rekan trader bisa lihat di sini bagaimana penurunan gerakan kripto ini turun sangat dahsyat banget dan mencapai nilai terendah itu tanggal 21 ya kalau nggak salah ini. 21 November itu adalah nilai yang agak paling terendah selama beberapa bulan terakhir ya. Nah, selama beberapa bulan terakhir ini tanggal 21 itu mencapai poin 15.417 US dollar. Tapi kalau rekan trader lihat perlahan namun pasti pergerakan kripto ini kembali naik lagi ke atas. Dan kalau kita lihat ada sebuah fenomena yang sangat luar biasa dari kripto ini, terutama dari bosnya FTX itu ya. Rupanya rekan trader, bos FTX itu adalah salah satu penyumbang terbesar terhadap kampanye presidennya Joe Biden. Bayangkan, dia termasuk salah satu penyumbang dana terbesar terhadap kampanyenya Joe Biden sebelum FTX ini runtuh. Nah, tapi setelah FTX ini runtuh, nah ini dia. Ini jadi kan saya udah bilang selalu akan ada hubungan keterkaitan antara dulu kalau rekan trader menonton analisa saya selalu bilang bahwa kripto ini dulu dibilang kan uang bebas banget, mata uang sangat bebas ya. Dia tidak ada sangkut pautnya dengan The Fed dan lain-lain. Tapi pelan namun pasti setelah peperangan terjadi, dan saya dulu sering bilang, saya bilang kalau dulu cara cuci money laundry kan manual banget ya. Kalau saya bilang lewat kripto aja kan nggak ketahuan. Lewat kripto kan nggak ketahuan ya. Itu dulu saya bilang ya. Tapi sekarang kan akhirnya kecanggihan teknologi memang akhirnya juga bisa. Tapi setelah keruntuhan yang terjadi dengan FTX, artinya kita bisa tabir terbuka bahwa rupanya si orang ini, bos FTX ini termasuk salah satu penyumbang terbesar terhadap kampanyenya Presiden Joe Biden. Bayangkan ya. Dan setelah kita lihat, setelah penurunan yang sangat dahsyat, rekan trader lihat tanggal 21 November, perlahan namun pasti kriptonya naik. Kripto ini perlahan namun pasti naik dan sempat menyentuh 17.419, yaitu pada tanggal berapa nih? 1 Desember. Tapi setelah itu rekan trader lihat, kripto berfluktuasi, Bitcoin ini dia berfluktuasi ya, dan dia akan menunggu statement yang dilakukan saat pada tanggal 14 Desember nanti. Perlahan namun pasti kripto, Bitcoin dan lain-lain sudah berada di dalam genggaman dari The Fed. Kripto kalau dulu tidak ada kaitannya dengan dengan dolar Amerika, perlahan namun pasti apalagi setelah terjadi perang antara Rusia dengan Ukraina, langsung kebijakan dilakukan oleh Joe Biden bahwa kripto harus benar-benar dalam genggaman. Oleh karena itu, sekarang nilai kripto ini sudah sangat tergantung dari kebijakan yang terjadi oleh The Fed. Dan kita akan lihat bagaimanakah pergerakan dolar ini. Semakin rendah pergerakan dolar, semakin tinggi kripto naik. Ya, kripto udah sama seperti emas digital. Ya, udah sama seperti emas digital ya. Jadi ada emas hitam, emas digital ya. Nah, kripto ini ibaratnya seperti emas digital. Jadi, pergerakan kripto ke depan terutama Bitcoin ya, kita akan berbicara tentang Bitcoin, dia akan sangat terpengaruh dengan statement yang dilakukan oleh The Fed, Gubernur Central Bank. Kalau kita lihat di sini, saya sudah memberikan garis trennya, saya sudah membatasi arah pergerakannya. Sekarang kripto ini atau uang Bitcoin ini dia masih berada di seputaran 17.136. Kita lihat tendensi minggu kemarin. Minggu kemarin tendensinya itu dia bullish ya. Dan kalau kita lihat di sini tidak tertutup kemungkinan memang dia akan naik. Dan tujuan utama dia pasti akan ke 19.800. Nah, minimal tujuan dia ini sudah barang tentu dia pasti akan mengulang lagi. Dia akan mencoba sampai masuk di 21.000 ya, atau taruhlah 20-an lah ya. Ini adalah tujuan dia. Tapi menurut analisa saya, dia akan mencoba dulu tujuan awal dia itu di seputaran sini. 19.367. Untuk beberapa minggu ke depan, saya tidak bisa bilang bahwa untuk minggu depan dia akan sampai ke sini, tapi untuk beberapa minggu ke depan. Dan kalau kita lihat arah pergerakan dari kripto, kita bisa lihat dengan jelas sini rekan trader bahwa menurut tendensi yang saya lihat, kripto ini akan coba bergerak minimal
dalam minggu-minggu ini dia akan mencoba di posisi 17.961, dia akan mencoba naik ke arah situ. Ya, dia akan mencoba naik ke arah 17.961 dengan target utamanya memang menuju ke 20.000, tapi menurut saya masih terlalu jauh. Saya lebih yakin bahwa dia akan mencoba ke posisi 18.000 dulu. Dia akan mencoba masuk ke 18.000 dulu, rekan trader ya. Nah, ini dia. Dia akan mencoba masuk ke 18.000. Nah, 18.000 kan di seputaran sini ya rekan trader ya. Saya lihat sekali lagi. Nah, 18.000 kan di sini nih. Nah, ini dia. Ini adalah 18.000. Sorry. Nah, ini. Dia akan mencoba masuk dulu ke 18.000 rekan trader. Oleh karena itu saya bilang bahwa kripto Bitcoin ini, ya mata uang Bitcoin ya, dia akan mencoba minggu depan menaiki puncak menuju ke 18.000, tapi rekan trader, tujuan utama dia ke 18.000 itu benar-benar akan tergantung dari hari Kamis statement yang dilakukan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika. Itu dia. Di saat kalau dovish yang terjadi, artinya kripto ini Bitcoin dia akan naik rekan trader. Dia akan mencoba naik 17.419 perlahan-lahan sampai menuju ke 18.000. Banyak orang yang bilang, ahli-ahli di luar negeri bilang dia menuju 20.000. Tidak salah. Dan kalau kita lihat secara teknikal pun juga dia udah saatnya naik. Ya, mingguan pun juga secara teknikalnya dia akan naik. Makanya saya bilang dia akan naik ya. Tapi menurut analisa saya, awal yang paling masuk dalam realita adalah dia mencoba ke 18.000. Nanti setelah itu dia akan mencoba ke level yang lebih tinggi lagi, itu udah terserah dia. Tapi awal yang paling utama dia akan mencoba dulu masuk dalam minggu-minggu ini adalah menuju ke 18.000 sampai hari Kamis FOMC dikeluarkan ya. Nah, itu dia. Dengan ini kita berlihat bahwa akan terjadi kenaikan. Nah, apabila dia terjadi penurunan dia yang paling maksimal adalah di sekitaran 16.700-an ya. Itu menurut saya penurunan yang paling maksimal. Oleh karena itu dari awal saya udah bilang bahwa saya memberikan sebuah tanda bahwa ya, kripto ini dia akan bergerak selama Bitcoin untuk minggu depan. Saya menganalisa bahwa pergerakan dia akan bergerak bullish menuju ke 18.000 ya. Minimal dia akan sampai ke titik sini 17.813 ya. 17.813 itu tujuan awal dia di situ, itu maksimalnya dia di situ. Kalau dia bisa melewati lagi dia akan menuju ke 18.000. Menurut saya lewat dari situ udah sangat luar biasa, tapi menurut saya 18.000 adalah nilai yang paling tertinggi ya. Itu adalah nilai yang paling tertinggi, dan apabila terjadi penurunan dia akan mencoba turun paling terendah di seputaran 16.796. Nah, di daerah sini ya, ini adalah daerah yang paling terendah dia, dan ini adalah daerah tertinggi dia 17.813. Dengan asumsi dia akan menuju ke 18.000 sebagai orang bilang nilai yang paling masuk dalam logika, dan itu adalah yang saya sudah bilang sebelumnya, itu adalah analisa yang saya kasih buat rekan trader semuanya. Nah, ini dia. Oleh karena itu rekan trader semuanya, harap diperhatikan bahwa Bitcoin minggu depan tendensi kenaikan masih sangat-sangat kuat. Dan kenaikan yang akan terjadi ini kembali lagi saya bilang tergantung dari statement yang akan dikeluarkan rapat FOMC yang akan dilaksanakan pada Kamis dini hari 2.00 waktu Indonesia bagian Barat. Rapat FOMC, setelah itu statement yang akan dilakukan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika Jerome Powell. Disitulah kita akan lihat arah pergerakan Bitcoin dan mata-mata uang kripto lainnya ke depan seperti kayak gimana. Tapi secara nyata Bitcoin ini dia masih punya tendensi kenaikan, diiringi dengan dovish yang akan diperkirakan pergerakan mundur dari mata uang dolar Amerika
menyebabkan pergerakan maju dari Bitcoin sangat-sangat kita rasakan. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya bilang bahwa dia masih tetap bergerak antara 16.796 sampai posisi tertinggi adalah sekitaran 18.000.00. Dan setelah itu kita akan lihat lagi ke depan. Itu adalah pergerakan mingguan dari Bitcoin saat ini. Oke rekan trader, demikianlah ya analisa yang saya berikan dalam mengulas dunia kripto bersama Amarket. Saya berharap mata uang kripto bisa menjadi acuan yang bisa dilakukan oleh para trader dalam melakukan transaksi, terutama di Amarket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan trader semuanya. Ya, sampai ketemu kita di analisa-analisa kripto berikutnya. Salam Profit Indonesia.